Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan lagi materi pertemuan 11, yaitu matrik inverse. Tetapi kali ini kita menggunakan operasi baris elementer atau disebut juga dengan eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya kita sudah menentukan matrik inverse dengan menggunakan adjoint matrik dan determinan. Oke. Nah, apabila kita menentukan inverse matrik dengan menggunakan metode operasi baris elementer atau disebut dengan OBE atau disebut juga dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah matrik tersebut, katakanlah ada sebuah matrik A, maka matrik A itu akan kita tentukan inverse-nya, maka kita harus terlebih dahulu memperbesar matrik A itu. Bagaimana caranya? Matrik A diperbesar dengan menambahkan matrik identitas di sebelah matrik utamanya. Karena ini adalah matrik A ukurannya 3x3, maka kita tambahkan matrik identitas di samping kanannya yang berukuran juga 3x3. Tetapi jika matrik A-nya ukurannya 2x2, maka di kanannya juga kita tambahkan matrik identitas ukurannya 2x2. Kemudian setelah kita perbesar matrik, maka kita lakukan operasi baris elementer. Apa ini operasi baris elementer? Sebelumnya pada solusi dari sistem persamaan linear juga kita sudah menggunakan operasi baris elementer, yaitu misalkan kamu harus mengenolkan yang berada di bawah diagonal utama, maka operasi baris elementer dengan pada inverse itu juga dilakukan dengan cara yang sama. Apa caranya atau langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan OBE? Yaitu ini dia, kita bisa menukarkan baris untuk mendapatkan angka yang kita inginkan, atau kita bisa mengalihkan satu baris dengan konstanta yang bukan 0 atau yang tidak 0. Atau yang kedua, berikutnya adalah kita bisa menjumlahkan dua buah baris, atau biasanya kombinasinya. Kita bisa kombinasikan, kalikan dulu baru dijumlahkan dengan sebuah baris, misalkan. Itu juga bisa kita lakukan. Oke. Nah, bagaimana eliminasi Gauss-Jordan ini dilakukan? Nih tadi, langkah pertama perbesar matrik. Matrik A-nya ditambah dengan matrik identitas di sebelah kanannya. Maka eliminasi Gauss-Jordan itu dilakukan sampai matrik A ini kita ubah bentuknya menjadi matrik identitas. Jadi kalau di sini ada elemen A11, maka di sini dia harus jadi 1. Kalau di sini ada elemen A21, maka kita harus lakukan operasi baris elementer sampai A21 ini bernilai 0. Kemudian kalau di sini ada elemen A31, maka kita harus lakukan operasi baris elementer hingga A31 itu bernilai 0, dan seterusnya sampai matrik A-nya tadi berbentuk matrik identitas. Nah, paling banyak harusnya kita hanya melakukan 9 kali iterasi. Tetapi bisa jadi kurang dari 9 iterasi. Tapi kalau kamu salah menentukan formulanya, maka kamu bisa lakukan lebih dari 9 iterasi. Nah, maka kamu mesti pikirkan formula yang tepat untuk mengubah matrik A menjadi matrik identitas. Nah, sehingga apabila matrik identitas sudah terbentuk, maka yang di sebelah matrik identitas ini, katakanlah ini adalah matriks C, maka inilah yang disebut dengan inverse dari matrik A. Oke. Nah, ada dari berbagai pengalaman yang sudah saya coba, maka ada catatan tambahan yang saya berikan. Sebaiknya mulai pengerjaannya itu dimulai dari elemen A11, dimana elemen A11 tadi harus jadi 1. Tapi kalau dia sudah jadi 1, maka kita bisa skip lanjut ke A21 dulu, dirubah jadi 0. Kemudian lanjut lagi ke A31, dirubah jadi 0. Tapi kalau dia udah jadi 0, kita lanjut lagi ke A22. A22 harus dirubah menjadi 1 kan. Kemudian A32 dirubah menjadi 0, dan seterusnya sampai urutan elemen ini tadi membentuk matrik identitas. Atau tahapannya bisa begini, kita mulai dari ini, nomor satunya adalah ini yang harus kita rubah menjadi 1. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan kedua, mengubah elemen yang ada di sini menjadi 0. Kemudian elemen yang di sini menjadi 0, kemudian elemen yang ada di sini menjadi 1, kemudian elemen yang di sini menjadi 0, elemen di sini jadi 0, kemudian elemen di sini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 0. Kenapa? Iya, kan tadi tujuannya adalah
membuat matrik A menjadi matrik identitas. Matrik identitas itu berarti di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0. Oke, kita lihat contoh pertama ya. Ada catatan kedua. Nah, catatan kedua ini adalah sebaiknya begitu kamu melakukan operasi baris elementer, maka jika kamu akan mengalihkan sebuah konstanta pada sebuah baris, sebaiknya konstanta itu jangan dikali pada baris yang mau kita ubah. Contoh, kalau kita mau mengubah elemen A32, elemen A32 ini kan letaknya di baris ketiga kan, maka sebaiknya konstanta itu jangan dikalikan dengan baris ketiganya, tetapi kalikan dengan konstantanya dikalikan dengan baris lain yang kita gunakan untuk mengubahnya menjadi satu atau menjadi 0. Oke. Nah, kemudian satu lagi saya bisa tambahkan, untuk mengubah sebuah elemen matrik menjadi 1, maka kita tinggal kalikan baris itu dengan 1 per konstantanya. Jadi kalau misalnya pada elemen, katakanlah di sini nih, katakanlah pada elemen di sini A22, elemen A22 ini nilainya 4 misalkan, maka dia kan harus dirubah jadi 1 ya, karena matrik identitas itu kan di sini nilainya 1. Maka kalau di sini elemennya ada 4, nilainya 4 harus dirubah jadi 1, berarti baris ini semua harus kita kali dengan 1/4 ya. Jadi tinggal 1 per konstantanya. Jadi 1/4 dikali baris ini, maka kita dapatkan di sini 1. Sama ini juga kan harus jadi 1. Maka kalau ini ya supaya jadi 1, maka kita tinggal kalikan 1 per konstantanya, 1/7. Oke. Kita lihat contoh yang pertama. Nih, katakanlah ada sebuah matrik 2x2, elemennya 2, 1, 4, 3. Maka tentukan invers matrik ini dengan menggunakan metode OBE atau Gauss-Jordan. Maka langkahnya sama. Kita harus perbesar matrik dulu dengan menambahkan matrik identitas. Karena ini matriknya 2x2, maka matrik identitasnya juga ukurannya 2x2. Yuk kita lihat. Ini dia perbesaran matriknya. 2, 1, 4, 3. Ini adalah matrik identitasnya 1, 0, 0, 1. Ingat, tahapan pengerjaannya adalah dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Kalau untuk matriknya 2x2. Tapi kalau matriknya 3x3, dari atas ke bawah, kemudian mulai dari tengah ke bawah lagi, kemudian ke atas, kemudian dari bawah ke atas lagi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau di sini ada matrik A, tadi tujuannya untuk mendapatkan inverse, kita harus mengubah matrik A ini menjadi matrik identitas. Berarti 2 ini harus dirubah jadi 1, 4 harus dirubah jadi 0, 3 harus dirubah jadi 1, 1 harus dirubah menjadi 0. Nah, langkah pertamanya harus kita ubah 2 ini menjadi 1. Gimana cara bikin 2 jadi 1? Tadi sudah saya berikan catatannya, yaitu kita mesti mengalihkan baris ini dengan 1 per konstanta yang mau dirubah. Konstantanya kan di sini 2. Maka berarti kita kalikan baris ini dengan 1/2. Ini kalau dikalikan dengan 1/2, maka di sini jadi 1. Dikalikan 1/2, di sini jadi 1/2, ini 1/2, ini 0. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengubah 4. 4 ini dirubah jadi berapa? Jadi 0. Karena kita mau bikin matrik identitasnya. 4 ini dibikin jadi 0, gimana caranya? Di sini ada 1, di sini ada 4. Gimana caranya membuat 4 jadi 0? Tapi tadi dengan OBE nggak boleh dikalikan dengan 0. Ya kalau dikali 0 semua jadi 0, maka nggak ada solusi. Maka kalau di sini 4, di sini ada 1, maka berarti di sini nilai ini haruslah min 4. Sehingga kalau min 4 ditambah 4 nanti kan jadinya 0. Kalau begitu berarti baris ini, baris ke-1 ini kita kali dengan min 4. Baru kemudian kita tambah dengan baris kedua. Ini yang tadi saya katakan, sebaiknya kalikan konstanta dengan baris yang bukan kita mau rubah. Kita kan mau ubah baris kedua nih, maka konstanta min 4-nya sebaiknya dikali dengan baris yang selain yang mau dirubah. Kita mau rubah baris 2, maka konstantanya kali dengan baris ke-1. Kenapa? Ya untuk menghindari nanti, jadi supaya terbiasa aja.
untuk menghindari kamu tidak melakukan iterasi yang berulang. Karena kalau kamu salah menempatkan konstanta, nilai konstanta yang kamu sudah ubah sebelumnya menjadi 1 atau 0 itu bisa berubah kembali kalau kita tidak tepat menggunakan formulanya. Maka berarti untuk bikin ini jadi 0, maka di sini dikali min 4 baru ditambahin dengan ini. Jadi rumusnya menjadi min 4 kali baris 1 ditambah dengan baris 2. Sehingga min 4 kali 1 nih ya, di sini urutannya min 4 kali 1 min 4 tambah 4 di sini jadi 0. Min 4 dikali setengah min 2. Min 2 tambah 3 jadi 1. Min 4 kali setengah sama min 2 tambah 0 min 2. Min 4 kali 0, 0 tambah 1, 1. Ini dia. Nah, perhatikan ternyata dengan kita mengubah ini, harusnya kan tadi urutannya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas untuk matrik 2 kali 2. Ternyata di sini kan udah jadi 1, maka kamu nggak perlu rubah. Sehingga kita langsung loncat ke yang atasnya. Kalau di sini ada setengah, di sini ada 1, maka otomatis kamu mesti kalikan di sini dengan min setengah. Kenapa? Kan di sini ada setengah, sehingga setengah ini nanti ditambah dengan min setengah dia jadi 0. Kan setengah ini harus kita rubah jadi 0. Sehingga kalau begitu formulanya adalah baris kedua ini dikali dengan min setengah, kemudian ditambah dengan baris 1. Atau baris 1 dikurangi dengan setengah kali baris kedua. Maka kita lihat kalau di sini dikali min setengah ditambahin ini, maka jadi 0 di sini. Kalau di sini dikaliin min setengah, dia tetap 0 kan? Ya, ditambahin 1 dia jadi 1. Tapi kalau kamu terbalik mengalikannya, misalnya kamu kali di sini dengan 2 atau min 2, maka konstanta di sini jadi 2 juga nanti, akan berubah. Padahal ini udah kamu iterasi sebelumnya. Maka sebaiknya konstantanya dikali dengan baris yang bukan mau kita rubah. Maka di sini kalau min setengahnya dikaliin di sini, min setengah dikali dengan baris kedua 0 tambah 1 ya jadi 1. Min setengah dikaliin dengan min 2 menjadi 1. 1 tambah setengah 3/2. Min setengah kali 1 min setengah tambah 0 min setengah. Nih lihat, ini udah menjadi matrik identitas ya. Maka berarti yang ini adalah inverse-nya. Bandingkan dengan yang kamu sudah hitung dengan menggunakan metode sebelumnya, adjoint dan inverse matrik. Yuk kita lihat lagi. Kalau matriknya ukurannya 3 kali 3. Tadi kalau matrik ukuran 3 kali 3, maka urutannya adalah mengubah ini jadi 1, kemudian ini jadi 0, ini jadi 0, ini diubah jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 0. Itu urutannya. Dari sini ke sini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian dari bawah ke atas. Itu urutan pengerjaannya. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebenarnya prosesnya sama. Ya, kamu bisa lihat di sini udah saya jelaskan proses menghitungnya ada di sini. Menghitung dari rumus-rumusannya. Ini dulu dirubah jadi 1 dengan cara apa? Setengah kali konstanta. Maka ini berubah semua. Ini yang berubah. Kemudian selanjutnya di sini ada 5. Maka kamu harus rubah 5 ini menjadi 0. Gimana? Bu, mau ditukar, Bu? Oke, boleh. Tapi kalau kamu tukar juga sama saja. Nanti kamu mesti merubah 0 lagi di sini. 5 ini menjadi 0. Nah, jadi kalau gitu supaya 5 ini jadi 0, maka di sini harus dikali dengan min 5. Berarti baris 1 dikali min 5 ditambah dengan baris kedua. Maka rumus itu digunakan, kamu bisa hitung, maka ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya kalau tadi ini sudah dirubah, ini sudah dirubah, lanjutnya kan ini yang harus dirubah. Ternyata dia sudah 0, maka kita loncat ke berikutnya, yang ini. Ini sudah 1 kan? Nah, kalau dia sudah 1, nih, maka kamu juga loncat ke bawahnya. Ini jadi 0 ya. Nah, gimana cara bikinnya jadi 0? Ya kalau di sini ada 1, di sini ada 1, ya tinggal dikurangkan aja. Maka hasil ini berarti ini tambah ini, ini kurang ini ya, ini kurang ini. Ini nanti nggak akan berubah. Nah, sehingga di baris ketiga nilainya akan berubah menjadi ini. Hitungannya ada di sebelah. Nah, selanjutnya harusnya kan merubah ke atas ini.
tahapannya. Tadi kan tahapannya begini, kemudian di tengah, kemudian ke bawah, ke atas. Ternyata di atas ini udah berubah, udah 0. Maka kalau begitu kita pindah lagi ke bawah, dari bawah sini nanti ke atas. Bawah ini nilainya setengah, dia harus jadi nilai 1 karena harus membentuk matrik identitas. Kalau setengah dijadiin 1 berarti kalikan dengan 2 ya, atau sepersetengah gitu ya. 1/1, 1/1 itu kan 2, maka tinggal dikali 2 baris ini semuanya, maka kita dapatkan ini. Nah kemudian yang berikutnya, ya kamu bisa rubah ini, bisa rubah ini. Kalau di sini ini yang dirubah adalah ini. Maka gimana caranya? Ya kalau di sini ada min setengah, di sini ada 1, maka berarti supaya ini jadi 0, maka ini harus kamu kali dengan setengah. Maka setengah kali baris 3 tambah baris 1. Maka ini dia. Nah, yang terakhir di sini ya ini kamu boleh urutannya berbalik, boleh ngerjain dulu atau ke atas. Tapi saya sarankan konsisten aja ngerjainnya dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya tinggal ini yang mau dirubah. 5/2 menjadi apa? Menjadi 0. Kalau di sini ada 1, di sini ada 5/2, berarti di sini harus dikali dengan min 5/2. Oke. Ya, tinggal dijadikan. Nah, ternyata sudah terbentuk matrik identitasnya. Maka inilah yang menjadi inverse-nya. Coba kamu bandingkan dengan yang kamu sudah kerjakan sebelumnya dengan menggunakan metode adjoint matrik dan determinan. Sampai di sini mungkin penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan.